Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Wisma Foba yang terletak di salah satu sudut di Jakarta Selatan adalah sebuah asrama khusus mahasiswa laki-laki asal Aceh yang mengenyam pendidikan di kota Jakarta dan sekitarnya. Banyak sekali kegiatan positif yang diselenggarakan di tempat ini selain kuliah, seperti kegiatan sholat berjamaah setiap waktu sholat, pengajian rutin, lalu juga kegiatan TPA dan TPQ, serta ada kegiatan sosial yang dilakukan bersama dengan warga masyarakat sekitar. Lalu seperti apakah kegiatan di bulan suci Ramadan ini? Adakah ala Aceh yang dilakukan di tempat ini? Bersama saya Larasati Nur Rahma, jumpa kembali dalam Bincang Edukasi Spesial Ramadan. Sekarang ini saya sudah berada di Wisma Foba di Jakarta Selatan. Di sebelah saya sudah ada Ketua Wisma Foba, ada Mas Ihsan Effendi. Assalamualaikum Mas Ihsan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Baik, Mas Ihsan, mengenai Wisma Foba ini. Foba itu sendiri sebenarnya singkatan dari apa sih? Foba itu singkatan dari Fon Wentuk, itu ejaan lama memang. Oke. Wentuk Bantuan Aceh. Jadi ini terbentuk dari ide-ide kreatif orang-orang tokoh-tokoh Aceh terdahulu guna mengumpulkan dana yang tujuan utamanya adalah untuk pendidikan. Jadi asrama ini memang ditargetkan tujuannya untuk pendidikan bagi anak-anak Aceh yang kuliah di Jakarta. Tapi khusus laki-laki ya? Khusus laki-laki. Kenapa demikian? Padahal banyak juga pasti perempuan-perempuan aja juga yang pasti ingin mengenyam pendidikan yang ingin datang ke Jakarta. Ya, sebenarnya kita dulu juga punya dua asrama. Cuman yang satu asrama Takuban Perahu, ya, itu ada sedikit problem yang tidak dilanjutkan lagi oleh yayasan sampai sekarang. Jadi hanya tersisa satu asrama. Setiap tahun ini ada jumlah tertentu yang ditargetkan atau seperti apa? Setiap tahunnya hanya bisa menampung sekitar 70-an. Untuk saat ini berarti ada berapa? Ada 65 orang mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmu. Oke, ada syarat tertentu mungkin yang diberikan kepada mereka yang bisa diterima di Wisma Foba ini? Iya, ada syarat khususnya yang tadi seperti saya katakan adalah syarat untuk tinggal di asrama ini mereka hanya mahasiswa yang mengenyam pendidikan di sini. Tujuannya pendidikan, hanya satu pendidikan. Boleh itu S1 atau strata 1, strata 2, S3 dan mungkin magang profesi boleh di sini. Atau ada juga teman-teman yang proses mengambil visa di sini untuk melanjutkan studi di luar negeri. Kalau yang tadi saya sampaikan adalah di sini banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan selain mereka memang kegiatan utamanya adalah kuliah. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Wisma Foba ini? Iya, di sini anak-anak selain mengenyam pendidikan formal di luar, yang mereka bisa dapatkan di sini adalah kebersamaannya, kekeluargaannya persis sama. Jadi mengurangi rindu untuk kampung halamannya seperti itu. Jadi kita di sini berbicara dengan bahasa Aceh semuanya, misalnya. Kemudian setiap sholat kita sholat berjamaah di sini, ya, yang dipimpin langsung mungkin oleh imam-imam dari anak-anak juga, dari teman-teman kita. Kemudian ada pengajian rutin, bulanan, mingguan. Kemudian juga anak-anak bisa berkreasi, misalnya membuka TPA, TKA, juga sekolah semi hafiz misalnya untuk anak-anak sekitar sini. Jadi yang kita bina itu anak-anak dari Setiabudi. Jadi itu free semua. Jadi ini ditangani khusus oleh teman-teman yang memang bidangnya, yang kuliah di bidangnya seperti itu. Mahasiswa dari yang mengenyam pendidikan di Jakarta yang berasal dari Aceh ini kan kemungkinan besar mengalami kebutuhan untuk beradaptasi karena mengingat di Aceh dengan menerapkan syariat Islam terbiasa banyak sekali kegiatan serba Islami berpindah ke kota ini. Seperti apa biasanya pembekalan yang diberikan kepada teman-teman yang baru saja datang ke Jakarta? Iya, nanti teman-teman yang baru datang dari Jakarta memang kita punya senior-senior yang istilahnya membina dia, memperkenalkan bagaimana Jakarta ini misalnya. Kemudian misalnya dia mengenyam satu pendidikan di kampus tertentu, nanti dikasih edukasi ringan, misalnya bagaimana kampus tersebut, apa yang ada di kampus tersebut, bagaimana cara meraih, misalnya kalau ada beasiswa di situ, kemudian sampai dengan proses bagaimana sampai ke tujuan kampus tersebut. Seperti itu mungkin. Di bulan suci Ramadan ini, apakah ada yang spesial begitu, yang ada di Wisma Foba ini?
Iya, tentu saja karena Ramadan ini kan bulan spesial, ya. Kita anak-anak ya punya tim Ramadan khusus, itu panitia ke Ramadan ya. Yang mana dari hari pertama hingga hari 30 kita mengadakan buka bersama setiap harinya. Yang menjadi pemandangan yang unik di sini ya, hari-harinya kita punya tim khusus ya untuk masak bersama ya. Seperti hari ini misalnya, kita hari ini kebetulan masak kuah belangong namanya. Ini kuah apa? Kuah belangong. Kuah belangong. Belangong itu semacam kuali besar. Kalau di Aceh itu ada namanya kuali, belangong sebutannya belangong. Memang untuk memasak daging-daging khususnya kambing seperti itu. Dengan bumbu khas Aceh. Kari namanya, kari kambing ya. Ini masakan khas Aceh besar sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti kita sediain kualinya di sini, walaupun kualinya nggak sebesar di Aceh. Oh ya. Gitu. Kalau yang aslinya sebesar apa? Besar. Dia bisa menampung mungkin 500 porsi, 1000 porsi seperti itu. Karena kita emang jumlah mahasiswanya di sini sekitar 80-an, jadi kualinya agak kecil sedikit, ya, biar nggak mubazir gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman nanti ada yang bertugas mencari dagingnya. Ada yang tugas mencari bumbu-bumbu Acehnya, karena memang bumbu Aceh ini khusus kan, nggak sembarangan, karena rempah-rempahnya itu mesti diracik khusus. Dan hanya ada, kalau di Jakarta ini kita biasanya ke Pasar Minggu misalnya, karena komunitas orang-orang Aceh di sana seperti itu. Oke, dan kuah belangong itu hanya hanya di saat bulan suci Ramadan saja? Iya, momen tertentu saja kita buat. Nah, ini gunanya memang untuk meredam kerinduan anak-anak untuk kampung halamannya seperti itu. Sepertinya di sini juga ini ya, apa namanya, para mahasiswa yang tinggal di Wisma Foba ini juga memang harus memiliki komitmen agar memang mau turut serta berpartisipasi dalam segala bentuk macam kegiatan yang ada di Wisma Foba ini. Apakah memang ada komitmen seperti itu? Iya, memang seperti itu. Kita udah tekankan barang siapa yang memang mau tinggal di asrama, memang harus berkecimpung di kegiatan-kegiatan kita. Kita punya kegiatan tahunan, kegiatan mingguan, dan kegiatan harian. Seperti itu. Ya, karena memang ini bukan kos, kita ini asrama, jadi kekeluargaannya itu harus lebih besar. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak Mahisan. Ya, dan kita masih akan berlanjut lagi, masih membahas mengenai Wisma Foba. Tetaplah bersama kami di Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan.